Yang terhormat Bapak Kapolres Galuas yang hari ini jadi orang pertama masuk masjid tadi, karena kami masih di luar. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wakapolres, yang kami hormati para kabak, kasat, serta perwira. Kemudian yang kami hormati para senior kami dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini pada acara peringatan Nuzulul Quran di Polres Galuas ini, di masjid ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini sama-sama kita dapat melaksanakan kegiatan yang penuh berkah ini. Selawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengutus, yang Allah utus kepada kita menjadi penyelamat di dunia dengan sunnahnya. Insya Allah siapa saja yang menjalankan sunnahnya akan mendapatkan ketenangan, dan di akhirat yang mendapatkan syafaatnya akan mudah jalannya dan selamat menuju surga dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Nuzulul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 17 Ramadan adalah menjadi tanggal peringatan, khususnya kita masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi kaum nabiyin, menjadikan salah satu hari besar umat Islam itu adalah Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran. Hampir setiap masjid memperingatinya. Apa keistimewaan ini? Kok harus diperingati di setiap masjid? Memang keistimewaannya luar biasa. Karena malam Nuzulul Quran di 17 Ramadan adalah menjadi malam awal turunnya Al-Quran. Ada yang bilang turunnya itu ke Baitul Izzah sekaligus, lalu berangsur-angsur turun kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga malam itu adalah malam di mana Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun menjadi titik pengangkatan dia menjadi rasul. Jadi Nabi itu diangkat menjadi Nabi umur 25. Kemudian di malam 17 Ramadan beliau di usia 40 tahun diangkat menjadi rasul. Nah, ini dia diangkat menjadi rasul di usia 40. Ini juga menjadi alasan kalau pemimpin itu yang matang kan begitu secara emosional. Kalau kita lihat dari masa Rasulullah SAW, nanti kita itu akan matangnya di usia 40 tahun. Bukan berarti sebelum 40 nggak boleh jadi, boleh saja. Tetapi ketika usia 40 tahun, kematangan itu sudah lebih baik. Umur 25 sudah bisa jadi nabi. Ketika menjadi rasul, penerima risalah, mengembangkan risalah kepada orang banyak, usianya 40 tahun. Karena di usia 40 tahun itu secara pengalaman kita sudah banyak menerima perbedaan-perbedaan keadaan, macam asam garam kehidupan sudah terasa. Orang yang kita benci pernah tahu-tahu titik balik sudah cinta lagi sama kita. Orang yang dulu kita caci maki tahu-tahu dia memuji kita atau sebaliknya. Kan itu menjadi pengalaman di usia 40 tahun, itu semua sudah kita dapatkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan dimulai di Gua Hira. Al-Quran itu turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lebih kurang 23 tahun. Jadi Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligus turun. Enggak. Makanya kita yang sejarah itu kan khamr itu haram setelah beberapa tahun kenabian. Setelah Nabi Muhammad menjadi rasul, orang sholat lagi mabuk pergi sholat, baru turun ayat tentang khamr. Sebelumnya orang enggak.
Kalau di halaman kamar mungkin semua akan menjadi musuh, tapi perlahan-lahan turun sesuai dengan kebutuhan sehingga masyarakat paham. Bayangkan Nabi Muhammad SAW itu bersama masyarakat Quraisy yang tipologi masyarakatnya itu keras. Kalau iya iya, kalau enggak. Kalau enggak terima itu menjadi perlawanan terus. Itulah masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun menjadi petunjuk bagi Nabi cara hidup, cara menghadapi masyarakat keras, cara menghadapi masyarakat cerdas, cara menghadapi masyarakat yang latar belakang keilmuannya kurang. Itu Nabi hadapi dengan Quran. Jadi Nabi itu penolongnya yang diberikan Allah adalah Al-Quran. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kalau nuzulul Quran di sekolah itu harus terterai. Karena nanti siap nuzulul Quran ada pertanyaan. Nah, tanggal berapakah Nabi Muhammad nuzul Quran? Berapa lama turunnya Quran? Dan jemaah sekalian rahmat oleh Allah, itu bertepatan dengan tahun 608 Masehi atau 600 perjalanan menuju 609 Masehi. Itulah tanggalnya atau tahun daripada turunnya Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses turunnya Al-Quran, kalangan-kalangan tertentu, terkhusus tarekat Naqsabandiyah yang di Indonesia menjadi tarekat terbesar di Indonesia, dan di Aceh hampir seluruh ulama-ulama kita yang turunan daripada Syekh Muhammad Wali atau Syekh Mudawali dan turunan daripada Syekh Mudawali, Syekh Muhammad Yatim Al-Khalidi Aswa, itu bertebaran di seluruh Aceh menjadi pimpinan pesantren, itu menganut menjalankan tarekat Naqsabandiyah. Apa yang dia ambil? Yang dia ambil dari sistem turunnya. Pertama, turunnya Al-Quran itu di Gua Hira ketika Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira. Artinya kalau bahasanya sedang suluh, sedang mengasingkan diri di Gua Hira. Jadi dia mengasingkan diri di Gua Hira dari apa? Dari hiruk pikuk kehidupan duniawi di zaman Quraisy, di masa Arab, di masa Zahiliyah, di masa gaya hidup yang luar biasa. Kalau dibilang sekarang paraknya para masa itu, kita mau kemanapun yang dilihat. Nah, jadi ini juga perlu diluruskan paham. Ada orang mengatakan kan Nabi Muhammad itu turun di Arab, pakai jilbab itu budaya orang Arab, menutup aurat itu budaya orang Arab. Padahal enggak, bukan. Itu budaya setelah lahir Rasulullah SAW. Itu budaya Quran. Quran yang suruh wajib berjilbab maka pakai jilbab. Kita ketahui Aisyah itu sempat ada turun keterangan tentang mengharuskan dia menutup pakai hijab untuk berjumpa yang dengan mahramnya. Nah, dari situlah turun aturan berjilbab, bahkan lebih apa pakai cadar. Jadi jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, saat turunnya Al-Quran, pertama ayat yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayatnya enggak sepotong. Jadi saya baru-baru ini menonton video singkat perbincangan login. Mungkin ada yang pernah lihat kan login Habib Zafar itu mengundang beberapa tokoh agama dari Kristen, dari Buddha, dan dari ateis. Semua dia non agama pun dia masukkan di situ, dia undang perbincangan secara ilmiah dan intelektual. Salah satu potongan pembicaraan itu adalah masalah iqra, baca. Nah, cuman
yang perlu kami sampaikan di sini ada sebenarnya pesan dalam di sini. Ketika disebut Iqra, ini Iqra, baca itu ayatnya itu satu ayat kompletnya, bukan Iqra saja. Karena Iqra itu fi'il amar. Iqra berarti baca, menuntut kepada apa yang dibaca. Apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Jadi dari ayat ini jemaah sekalian, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bangga sebagai hamba Allah yang salah satu menerima wahyu pertama Al-Quran dari Rasulullah dan tersampaikan kepada kita. Harus bangga. Kenapa? Ayat ini menunjukkan orang Islam itu harus cerdas, harus pintar, harus setiap saat membaca. Nggak cukup baca, menganalisa. Sudah menganalisa, memahami. Sudah memahami, menuntut untuk mengamalkan. Karena Iqra saja baca, pahami, kan begitu. Untuk mengamalkannya, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan apa? Dengan mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, saya artikan, ketika kita berbuat, menganalisa, membaca sesuatu kejadian, jangan lupakan Allah. Jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan hukum Allah. Maka akan dapat kita manisnya dari sebuah kecerdasan yang diilhamkan Allah kepada kita dari membaca. Nah, jadi ketika kita tidak lupa kepada Allah, tetapi ketika kita membaca, menganalisa, Allah lupa kita kepada Allah, kita merasa kepintaran itu milik kita. Ini saya umpamakan sedikit tukang merawat durian. Merawat durian itu dia yakin betul ketika standar operasional perawatannya bagus, umur sekian duriannya akan buah. Ketika dimasukkan pupuk polan, 2 bulan kemudian dia akan berbuah. Karena dia analisa batang durian itu isinya apa saja dan butuh apa saja, kurang apa saja. Kecerdasannya tadi membuat berhasil beberapa durian. Tetapi ketika dia lupa bahwasanya kecerdasan itu milik Allah, Allah buktikan durian di tempat yang sama, batang yang sama, analisa yang sama, perlakuan yang sama, satu berbuah, satu tidak berbuah. Hanya kenapa? Karena lupa bahwasanya Allah pernah nanya di Quran, apa kalian yang tanam, apa kalian yang tumbuhkan? Tetapi jangan juga yang saat ini sudah diberikan Allah kesempatan untuk menganalisa, merawat, memikirkan lalu nggak mau. Ini kan urusan Allah, udah tanam nggak siram, sudah dia ini urusan Allah Pak Ustaz, ya kering. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita yang pertama berikhtiar, Iqra fi'il amar itu, berikhtiar, memikirkan, menganalisa. Tapi jangan lupa ada Allah atas setiap kejadian itu. Hadirin jemaah sekalian rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Di 17 Ramadan pada saat Al-Qur'an Iqra itu turun, Nabi Muhammad SAW itu takut. Itu setidak itu. Maka dalam riwayat dipeluk oleh malaikat Jibril, lepaskannya, dipeluk lagi. Lepaskan, dipeluk lagi. Apa percakapannya? Ketika disebutkan Iqra ya Muhammad, apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Apa yang mau baca? Aku nggak bisa baca. Iqra, aku nggak bisa baca. Aku nggak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita?
Maka di dalam tarekat Naqsabandi itu umum orang yang mengambil zikir seperti yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW daripada malaikat Jibril, ambil duduk dekat dengan guru, lalulah ditelkinkan zikir tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dudukkan zikir, dudukkan kalimat Allah, dudukkan kedekatan tauhidmu kepada Allah. Kenali dirimu. Khalaqal insana min 'alaq. Kau itu tercipta dari apa? Supaya kita tahu kita lemah. Ini hudan pertama turun, ya. Petunjuk pertama turun itu membicarakan tentang asal mula kejadian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kita kadang-kadang lupa. Kaji sana, kaji sini, Al-Qur'an hafal 30 juz, tapi lupa asal kejadian kita. Kalau udah lupa asal kejadian kita, apa yang terjadi? Allah kita tidak kenal, orang tua kita tidak tahu. Karena kita datang petantang petenteng merasa lebih hebat kan? Lebih hebat dari orang tua karena dia cuma petani dari dulu nggak ngaji. Kita tantang orang tua, kita merasa analisa kita lebih hebat karena kecukupan ilmu kita lebih komplit perasaan kita. Maka ayat kedua itu turun, khalaqal insana min 'alaq. Allah kasih tahu, kau tuh tercipta daripada alaqah, daripada segumpal darah. Segumpal darah itu dari mana datangnya? Kalau kita dari jiwa, dimani-manikem, dari orang tuh, dari ayah ibu. Yang Allah titipkan dari rahim ibumu, yang 9 penuh kasih, 9 bulan penuh kasih sayang, yang datang daripada ayahmu. Ini jemaah sekalian, ini Quran. Jadi ketika kita bicarakan hal ini jemaah, kita akan sadar, tak berani kita. Panggilan Allah kita segerakan, panggilan orang tua kita segerakan. Kadang-kadang kita orang tua kita manggil macam butuh, macam enggak. Kita sama orang tua, karena kita pikirkan orang tua ini hitungan nomor berapa. Ini harus menyadari tentang asal kejadian diri kita. Makanya kalau zaman dulu Pak Kapolres di wilayah Gayo dan Aceh Tenggara itu, asal orang masuk ngaji itu pertama kajiannya usuluddin. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Sifat 20. Sekarang sifat 20 sudah ada yang bid'ahkan. Bukan bid'ah lagi, menyesatkan kajian tersebut. Habis itu dikaji tuh bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal aqaidul iman yang 50, yaitu siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah. Kemudian asaliyah namanya, belajarlah kita pusaka 16, 4 dari ayah, 4 dari ibu, 4 dari Allah, 4. Sempurnalah pengenalan kita, sehingga sifat ketawadhu'an itu hadir dalam setiap diri kita. Jadi jemaah sekalian rahmatillah Allah, ketika kita bertugas sebagai anggota Polri, memahami hal ini gampang sekali kita dalam menjalankan tugas kita. Karena pertama keterkaitan kita kepada Allah itu ada. Ini kan tribrata, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kehadiran di hati kita ada Allah, itu menentukan sikap kita dalam bertindak di lapangan. Kasih sayang kita, asal mula kejadian kita yang kita pahami, kita akan bertindak di lapangan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Saya pernah tanya dan baca juga, apa filsafat daripada baju Polri? Kok tanah liat? Dulu ada edisi khusus itu di Makdum Sakti tentang ini. Ini asal dari tanah supaya polisi ini bisa memahami
tanah itu adalah dibutuhkan setiap orang. Cuma ingat, kadang-kadang tanah ini tempat orang membuang kotoran, dan tanah ini tempat orang mengambil emas permata. Ini tanah liat. Jadi kita harus kadang-kadang dipuji siap, kadang-kadang dicaci siap. Kalau itu kita sadari kan asal kejadian kita kan gimana? Gampang kita dalam enggak apa namanya? Enggak terlalu rumit kita ketika orang protes kita habis-habisan, enggak langsung benci habis-habisan. Karena memang kita tempatnya. Begitu juga asal kejadian kita sebagai manusia, yaitu terdiri yang utamanya dari tanah liat. Bahan baku utama itu tanah liat. Apa itu tanah liat? Tanah yang ketika didatangi Nur Muhammad, ini kalau datang api, apinya tegak terus. Kalian akan kukeringkan, air akan kukeringkan, semua kubakar. Itu jumpa sama api. Jumpa sama air, kalian akan kutenggelamkan. Jumpa sama angin, kalian akan kucampakkan. Tapi jumpa sama tanah, Nabi Muhammad sesama kata tanah. Kamu kenapa tidak bisa banggakan di sana? Tidak bisa. Saya di tanah liat, bau. Karena ketawaduannya diambillah menjadi bahan baku manusia. Polri ini juga, ketika kita tawadu dalam menjalankan aktivitas, harus tegas ketika kepada hukum. Insya Allah, lihatlah bumi Allah ini, bagaimana tegasnya ketika hukum Allah itu harus diberlakukan. Ketika ada satu tempat penuh maksiat, kita bilanglah kaum Nabi Lut, tanah itu terbalik. Nah, di Indonesia pun ada suatu tempat yang sempat terjadi menurut saksi mata, begitu juga. Jadi kita lagi jemaah sekalian. Jadi nuzulul Quran itu adalah satu momen di mana kesiapan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di usia 40 tahun untuk dikembangkan dengan proses khalwat, mengasingkan diri, dengan cara ditelkinkan atau ditanamkan, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan muncul sama kita. Sejauh mana kita sudah kenal Quran? Ini kan yang menjadi pertanyaan pentingnya ini. Segitu dahsyatnya Al-Quran, menjadi khairun min alfi syahrin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar turunnya. Khairun min alfi syahr, lebih baik itu malam Lailatul Qadar daripada 1000 bulan. 100 tahun itu 1200, berarti 100 tahun 99 tahunan begitu kira-kira perjalanan daripada 1000 bulan ini. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang istimewa ini seistimewa apa terhadap kita? Ini pertanyaan penting. Al-Quran ini istimewa nih. Kita semua tahu Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kita juga menerima petunjuk dari Quran. Tapi sepenting apa petunjuk itu? Ya, kalau kita jadi lantas tanpa rambu-rambu lalu lintas, kecelakaan akan terjadi di mana-mana. Karena petunjuk itu adalah rambu-rambu. Al-Quran itu rambu-rambu kehidupan. Jadi sepenting apa bagi kita Quran? Ini yang menjadi pertanyaan penting di hari ini. Yang pertama, berapa kali kita baca dalam satu hari? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Sudahkah bisa kita membaca Quran? Tidakkah kita malu besok di hadapan Allah kita nggak bisa baca Quran? Oh, saya udah bisa baca Quran. Berapa kali kita baca Quran dalam satu hari? Kalau HP saya nih, 1 jam ada satu hari Pak. Berapa? 1 jam ada satu hari. Lebih pun mungkin. Nonton TikTok itu di sini nggak ada aja yang baru itu keluar. Facebook pun sekarang udah ada ada aja yang baru itu. Nggak terasa 1 jam. Nah, pertanyaan kita, Quran itu berapa ayat terbaca satu hari?
Ini harus menjadi tafakur penting bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa hidup selamat di dunia ini tanpa Al-Quran? Gimana mungkin kita bisa baik-baik saja tanpa Al-Quran? Orang bawa mobil aja, kalau mau gasnya gigi satu digasnya lebih dari 4, angka 1, 2, 3, 4, lebih dari suaranya kan tidak tukar gigi, rusak mesin. Itu tidak bawa mobil. Itu tidak bawa mobil. Pantas naik gigi gua, itu mobil. Mobil. Bagaimana kita bisa hidup tanpa petunjuk Quran? Ustaz, selama ini nyaman-nyaman aja kan bisa kalau tidak baca Quran. Nyaman kok. Saya sama istri aman-aman, tidak pernah bertengkar. Kami tidak pakai Quran. Anak saya patuh, tidak pakai Quran. Apakah ini betul? Bisa saja betul yang kita jalani. Tetapi apakah hidup kita itu sama dengan yang dimau Allah dan yang dimaui Rasulullah? Nah ini. Karena ini jemaah sekalian, dalam zaman realitas kehidupan ini orang kan menilai kenyataannya Ustaz yang baca Quran bertengkar, Ustaz kami yang nggak baca Quran nggak bertengkar. Gimana tuh Ustaz? Karena realitas itu. Nah, jadi jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali. Kalaupun kita tenang-tenangnya karena apa? Ketenangan ini pun tanda-tanda jangan silap. Orang Yahudi pun tenang juga. Siapa bilang orang Yahudi tidak tenang? Cuman berapa jam? Orang minum khamar, minum tua itu, begitu dia hisap, dia minum 1 gelas, macam ada yang hilang dalam badannya, penyakit hilang semua, tenang. Cuman benar kata tenang itu pantas disandarkan seperti itu. Benar atau tidak benar ini penting. Jangan hanya berpikir aku ini udah nyaman. Aku ini udah nyaman. Karena hidup ini bukan sekedar nyaman. Benar, supaya realita kehidupan kita ini jangka panjangnya selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Nah, jadi saya pernah dari Ratu Prata datang orang pengguna inik, mainnya sampai tengah malam, mau tobat. Cuman dalam percakapan dia dengan saya, yang paling nggak bisa masuk akal tapi nyata, gitu kan? Pak Ustaz minta izin ya saya pakai dulu sekali. Kalau nggak nyambung di Pak Ustaz. Bayangkan. Kan nggak masuk akal. Kita dengan latar belakang polisi, dengan ustadz lagi, pimpinan pesantren, dengan gayanya yang luar biasa, gampangnya dia bilang di situ keluarganya sudah semua. Entah karena dia dalam posisi sako, walau kan. Pak Ustaz nggak nyambung saya cerita sama Pak Ustaz. Kenapa saya? Kena dulu apa? Saya makan lumpel saya satu aja. Habis itu nanti kita cerita lah. Dari percakapan ini, ketenangan yang dia dapatkan itu benar atau tidak benar? Tidak benar. Maka jemaah sekalian rahmatullah, mari beralih. Ini Quran yang menyelamatkan kita. Ini Quran sifat. Yang candu sabu, candu Quran, candu perempuan, candu apa, baca Quran. Itu hilang semua. Hilang semua. Yang candu harta pun hilang. Bacanya jangan 1 kali. Kalau bacanya 1 kali gelisah masih hati. Karena perang masih jin dalam sama jin yang di luar, yang di dalam lagi diajak bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tuh kan ya. Sangat penting tuh karena masih panas ya. Panas masih reaksi masih ada. Itu pertanyaan jamaah kalau masuk suluk. Pak Ustaz, saya ini suluk 3 hari nggak ada ketenangan saya. Kok bisa nggak tenang kalau suluk? Berzikir kok nggak tenang? Zikir aja saya Allah. Anda tenang? Gelisah. Rupanya jin yang di dalam 1000 tahun sudah dipelihara tadi belum keluar. Makanya dibuatnya nggak tenang. Begitu juga ketika kita baca Quran pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Pernah lihat orang rupiah? Begitu dibaca alif lam mim. Oh, dalikal kitabul gitulah teriaknya kita kalau pertama baca Quran kira-kira. Itu kan terdengar ya. Kalau kita baca Quran, gitu juga teriaknya di dalam. Jadi jangan menjadi alasan 1 kali baca Quran
baca 10 kali. Nggak tenang 10 kali, baca 100 kali. Nggak tenang dengan 5 ayat, baca 50 ayat. Nggak tenang dengan 50 ayat, baca dengan 100 ayat. Begitu dia. Hadirin jamaah sekalian, di hari nuzul Quran ini menjadi pertanyaan penting. Seistimewa apa Al-Quran itu untuk kita? Dan ingat, ketika di alam kubur pertanyaan salah satu pertanyaan wajib. Man bima muka. Siapa imamu? Sekarang kita semua bisa jawab. Al-Quranul Karim. Apa tanda dia imam? Berapa ayat Quran yang sedang kau ikut? Menjadi alat ukur, menjadi mengamalkannya, dia di depan. Berapa? Mau menikah, Al-Quran di depan. Mau keluar rumah, Al-Quran di depan. Mau buka kebun, Al-Quran di depan. Mau berdagang, Al-Quran di depan. Berapa dia akan? Tapi dia imam. Mau bermuamalah, Al-Quran di depan. Bagaimana kata Al-Quran cara bermuamalah yang baik? Mau beli baju raya, Al-Quran di depan. Semana kata Al-Quran beli baju lebaran? Aturannya gimana? Inilah Al-Quran sebagai imam. Saat kita marah, Al-Quran suruh sabar, kita harus sabar. Saat kita harus marah, Al-Quran saat kita harus sabar, Al-Quran suruh marah, kita nggak boleh sabar, harus marah. Nah sekarang kan pertanyaannya, apakah marah kita sudah imamnya Al-Quran atau sabar kita imamnya Al-Quran? Kan begitu, karena dunia juga balik. Saatnya harus marah, dia nggak marah. Saatnya harus nggak marah, dia nggak marah. Nggak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang sudah setengah jam kami menyampaikan tausiah ini. Sebagai penutup dari kami kepada kita semuanya jemaah sekalian, lidah kita ini adalah diciptakan Allah. Salah satu fungsinya adalah untuk bertasbih, berzikir. Bentuk zikir salah satunya adalah membaca Quran. Malulah kita kepada Allah ketika penuh satu hari tidak sekalipun membaca Quran. Dan sangat rugi sekali ketika 30 hari tidak sekalipun khatam Quran. Dan betapa malunya kepada Allah ketika 1 tahun tidak sekalipun khatam Quran. Kehadiran rasa malu itu harus ada di hati kita. Harus ada. Penyelamat itu kita tinggalkan menjadi kertas usang di rumah kita. Kita mau selamat, tapi penyelamat itu kita sia-siakan. Dia hadir untuk menyelamatkan, tapi kehadirannya tidak ditangkap. Dia hadir untuk menjadi petunjuk, tapi arahan dan bimbingannya tidak pernah kita baca. Dia hadir untuk penerang, tapi kita memilih pintu kegelapan daripada hadir di tengah-tengah lampu yang penuh cahaya. Karena itu di akhir ini jemaah, saya hanya bisa minta doa juga kepada jemaah, kepada saya pribadi, supaya tetap istiqomah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan jemaah juga semuanya istiqomah bersama Al-Quran. Saya tetap menceritakan di malam nuzul Quran, salah satu presiden Mesir, itu presiden hadis Quran, di penjara, lalu dia minta Al-Quran. Setelah beberapa bulan dia minta Quran sama seorang polisi, bisa nggak saya diberikan Quran? Lalu dia tidak berikan Al-Quran tadi. Apa katanya? Saya bukan tidak bisa menghafal Quran. Dia ulang khataman Quran setiap hari. Tapi saya merindukan tulisan Al-Quran.
Sampai dia itu menangis hanya karena rindu kepada tulisan Quran. Kita seterpaut apa dengan Al-Quran itu? Makanya tadi pertanyaan muncul pertama adalah seistimewa apa Al-Quran itu untuk kita. Mudah-mudahan kita penuh memuliakan Al-Quran di dunia dan di akhirat akan menjadi penyelamat bagi kita di kubur dan di akhirat. Saya punya keluarga, saya ceritakan sedikit sebagai motivasi. Saya punya keluarga, kakek dari mama saya, mama kakek dia, bukan saya, ya kakek mama saya. Ketika meninggal dunia, Bapak Kapolres itu dia dikuburkan. Setelah itu meninggal anaknya. Setelah beberapa puluh tahun meninggal anaknya. Ketika dikorek kuburannya, karena kan kebiasaan kalau kita di budaya kita ini kan samping-sampingan, dikorek kuburannya. Dikorek kuburannya, nampaklah kain kafannya, bagian tangannya masih utuh, dan ketepatan itu kita melihat. Ketika itu saya tanya dengan paman, artinya abang mama saya kandung, saya tanya, apa amalan kakek ini? Lalu dia bilang, kakekmu ini setiap pagi, dia kan berjualan, setiap pagi dia baca Quran. Dari mulai jam 11 sampai zuhur, dia itu sempatkan dulu diawali dengan baca Yasin. Setelah baca Yasin, dia baca Quran. Menunggu orang berjualan datang, dia baca Quran. Di kedai itu baca Quran. Setiap hari. Dan memang salah satu janji Al-Quran adalah siapa yang menghafalkan Quran 30 juz, jenazahnya haram dimakan ular. Mengharamkan yang diharamkannya, menghalalkan yang dihalalkan Quran. Haram dimakan ular. Artinya jenazahnya akan utuh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.